Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk mengupload produk. Ini adalah cara yang harus dilakukan ketika kita akan mengupload produk yang akan kita jual. Membahas mengenai yang pertama kita buka dulu akun Shopee dan memilih harga yang efektif. Setelah itu dan kita klik icon saya ketika kita ingin membeli barang yang sama dan dengan kualitas yang sama. Ketika ada beberapa icon, kita bisa klik mulai jual. Setelah itu kita klik tambah produk. Nah, ini akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini ada tambah foto, nama produk, deskripsi produk, kategori, harga, stok, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus menambahkan foto terlebih dahulu. Produk yang seperti apa yang kita akan upload. Kita klik icon tambah foto, lalu di sini kita bisa mengambil foto. Ini kalau misalnya kita klik ambil foto, kita mengambil foto itu secara langsung dari kamera. Lalu untuk ketika kita klik galeri foto, ini kita biasanya masuk ke dalam penyimpanan yang kita sudah foto beberapa waktu yang lalu, kayak di galeri kamera seperti itu. Lalu ketika kita klik Instagram, maka itu akan muncul produk kita atau foto produknya itu berasal dari Instagram yang kita miliki. Setelah kita mengupload foto, kita masukkan nama produk yang akan kita jual. Setelah itu, kita masukkan ke deskripsi produk. Nah, di dalam deskripsi produk ini, kita bisa menambahkan misalnya produk kita itu lebarnya berapa, tingginya bagaimana, terus isinya itu seperti apa. Intinya kita menjelaskan produk kita itu secara detail, karena biasanya kalau konsumen itu ketika ingin membeli produk itu pasti akan melihat rinciannya, detail dari deskripsi produknya. Setelah itu kita masukkan kategori. Di sini kita pilih kategorinya, ada banyak banget. Misalnya ada makanan dan minuman, perawatan kecantikan, handphone dan aksesoris, ibu dan bayi, fashion muslim, perlengkapan rumah, pakaian pria, wanita, kesehatan, komputer, aksesoris, dan lain sebagainya. Ini sampai souvenir dan pesta itu juga ada. Nah, misalnya ketika kita ingin memilih, kita akan menjual tentang handphone dan aksesoris. Nah, di sini pun kategorinya itu juga banyak. Ada handphone dan tablet, smartwatch, bluetooth dan headset, dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin menjual smartwatch atau jam tangan yang bisa dilakukan dengan ketika terkoneksi dengan handphone atau yang lain sebagainya, atau touchscreen gitu. Terus kita klik aja smartwatch ini, bisa pilih watch dan juga strap. Nah, misalnya ketika kita ingin memilih watch, ya kita klik watch. Terus kita klik mereknya apa, misalnya di sini ada banyak banget contoh mereknya, kita pilih Adidas misalnya seperti itu. Lalu kompatibilitasnya itu seperti apa, kita tuliskan di sini. Lalu ini tahan air atau tidak, keterangan dari produk yang kita beli, kita jual maksudnya. Terus garansinya, biasanya kan kalau kita beli itu pasti ada garansi atau pengembalian. Nah, kalau misalnya barang rusak atau tidak sesuai dengan detail dari produk atau deskripsi produknya, itu kan biasanya boleh dikembalikan dalam jangka waktu yang bergaransi. Misalnya kita bisa memilih garansinya 6 bulan, 1 tahun, 2 atau sampai 5 tahun seperti itu. Setelah itu kita mengatur harga. Di sini kita bisa menuliskan harga yang kita jual itu berapa, lalu stoknya. Di sini kita tulis stok
dari jam tangan Adidas itu berapa. Lalu ada variasi. Di sini kita bisa memilih variasi, bisa warna, kita juga bisa menambahkan foto dan juga ukuran. Warna itu ketika kita ingin menambah warna selain hitam putih, kita klik aja tambah, lalu kita nanti pilih warnanya seperti itu. Ketika selesai ya kita atur stok dan harga, kita klik itu. Lalu misalnya ini harganya ada yang grosir nih misalnya. Nah, itu tinggal kita klik grosir dengan minimal dan maksimal pemesanan berapa dan harga satuannya berapa. Setelah itu, setelah selesai nanti kita simpan. Lalu kita selanjutnya klik ongkos kirim atau ongkir. Nah, di sini ada rincian, misalnya berat produknya berapa, nanti kita tulis di sini. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, dan di sini nanti kita pilih pakai distributor yang mana, JNI, JNT, Si Cepat, Poskilat atau Ninja Express. Setelah kita pilih, lalu kita klik simpan. Lalu di sini ada kondisi. Nah, di sini itu ada kondisi baru atau pernah dipakai atau second. Lalu setelah kita memilih itu, kita konfirmasi. Lalu kita bisa share ke Twitter atau Facebook. Setelah itu kita klik tampilkan. Nah, setelah kita klik tampilkan, biasanya itu nanti akan muncul produk dengan detail yang sudah kita isikan tadi, dan itu siap untuk dijual belikan kepada konsumen. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai harga efektif. Bagaimana kita menentukan harga yang paling efektif dan tentunya itu menguntungkan bagi kita ketika kita memilih produk atau memilih bahan baku yang digunakan untuk produk kita. Tentunya dengan barang yang sama dan dengan kualitas yang sama, manakah dari pilihan-pilihan yang tersedia itu merupakan pilihan yang paling efektif. Misalnya kita itu sebagai produsen hand sanitizer, tentunya ketika kita memproduksi suatu barang ataupun jasa, kita pasti membutuhkan bantuan dari produsen lain. Di sini kita tadi kan berperan sebagai produsen hand sanitizer. Tentunya kita membutuhkan botol yang digunakan untuk menempatkan hand sanitizer tersebut. Lalu kita pergi ke akun Shopee, kita ingin membeli botol yang spray misalnya. Searching botol spray 30 ml. Misalnya seperti itu. Nah, di sini akan ditampilkan variasi harga dengan barang yang sama. Itu harganya tuh beda-beda antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. Di sini misalnya kita ingin membeli dengan harga 1.900. Kota pengirim di kota Jakarta Barat. Kita klik. Jangan lupa untuk kita lihat ongkos kirimnya, lalu toko yang membeli. Dan di sini yang harus kita pahami adalah kita ketika ingin membeli produk itu, kita harus melihat penilaian dan juga chat dibalas. Semakin tinggi persentase dan semakin tinggi penilaiannya, berarti itu menandakan bahwa toko tersebut memang toko yang terpercaya karena ratingnya itu tinggi. Dan juga ini merupakan toko yang bertanggung jawab, seperti itu. Lalu kita lihat stoknya, mereknya, dikirim dari mana, dan inilah detail produknya yang harus kita lihat atau rincian produknya. Jangan lupa untuk melihat penilaian produk. Ini untuk semakin meyakinkan kita untuk membeli produk di tempat ini, karena ketika kita melihat testimoni atau penilaian produk dari pembeli yang lain, kita bisa tahu plus minus dari toko ini atau dari produk toko ini itu seperti apa, dan itu akan membuat kita semakin yakin atau tidak untuk membeli
produk dari toko ini. Misalnya kita lihat di sini banyak sekali ulasan-ulasannya. Kita play videonya untuk melihat bagaimana produk yang dikirim dari toko ini. Setelah kita yakin, kita bisa klik tombol keranjang yang berada di tengah ini, lalu akan muncul tulisan dimasukkan ke keranjang. Lalu kita klik lagi yang bagian atas keranjang itu, lalu akan muncul keranjang saya. Nah, di sini dari tadi itu kan produknya itu atau produsennya itu kan dari grosir produk plastik. Nah, kita klik di sini, kita check out. Oh maaf, di sini kita tulis dulu berapa barang atau yang kita inginkan yang akan kita beli. Setelah itu kita check out. Jangan lupa ini untuk memasukkan alamat pengiriman atau alamat kita. Lalu kita pilih opsi pengirimannya melalui GNT Express dan sebagainya. Lalu pilih waktu pengiriman, apakah setiap saat atau di saat jam kantor. Misalnya kita ingin memilih pada saat jam kantor, kita klik saja lalu kita konfirmasi. Setelah itu kita klik lagi konfirmasi. Ini akan muncul ongkos kirim yang akan kita bayarkan. Dengan total pesanan produk adalah 60 produk, harganya adalah 144.000. Nah, di sini jangan lupa untuk memasukkan voucher dari Shopee. Misalnya kita punya voucher, nah kita klik vouchernya lalu klik OK. Nah, ini kita dapat potongan. Lalu jangan lupa untuk memilih metode pembayaran, apakah melalui transfer bank, kartu kredit atau debit, Alfamart, Indomart, Aku-Laku atau One Click. Misalnya di sini kita ingin memilih metode pembayaran melalui Alfamart. Lalu kita konfirmasi. Seperti ini ya. Jadi ketika kita membeli botol spray 30 ml di toko yang pertama, kita akan membayar ongkir sebesar 10.000 dengan total pesanan adalah 124.000. Dan metode pembayaran di Alfamart itu akan mengalami tambahan biaya sebesar 2.500. Dan total yang kita keluarkan untuk kita membeli 60 unit dari botol spray di toko ini adalah 126.500. Yang selanjutnya, misalnya kita ingin mencari produsen lain atau dari toko lain. Di sini kita ada toko, misalnya menemukan yang dari Jakarta Barat misalnya. Nah, di sini kita klik tokonya. Nah, di sini lalu dengan kisaran harga 1.799 sampai 1.999. Lalu kita amati ongkirnya. Di sini ada 3 variasi, 100 ml, 60 dan juga 30. Jangan lupa untuk melihat penilaian dan juga chat dibalas. Lalu kita lihat dan kita baca rincian produknya secara detail. Setelah itu kita melihat penilaian produk dari konsumen lain. Kita bisa play videonya. Setelah kita yakin, lalu kita klik tombol keranjang di sini. Tapi jangan lupa untuk memilih variasinya dulu.
yaitu 30 ml. Di sini kita klik 60, tuliskan 60 lalu masukkan ke keranjang. Lalu kita klik tombol keranjangnya. Lalu kita centang. Lalu kita klik checkout. Lalu jangan lupa untuk menuliskan alamat dan juga opsi pengiriman. Di sini reguler melalui GNT. Misalnya pada jam kantor, lalu kita konfirmasi. Lalu kita konfirmasi lagi. Ongkir yang akan kita bayarkan ketika kita memesan di toko yang kedua sebesar 90.000. Jangan lupa untuk memasukkan voucher Shopee di sini. Kita klik OK. Jangan lupa untuk memilih metode pembayaran. Misalnya tadi Alfamart. Kita konfirmasi. Total yang akan kita bayarkan dengan produk yang sama, tentunya dengan kualitas yang sama. Untuk di toko yang kedua adalah 180.440. Tentunya pilihan ini tergantung pada diri kita masing-masing, tetapi melihat harganya dan juga melihat dengan barang yang sama dan kualitas sama, tentunya harganya itu jauh lebih murah di toko yang pertama daripada toko yang kedua. Kita bisa membandingkan harga dengan cara yang seperti ini. Misalnya bisa saja harganya itu mahal tetapi ongkirnya itu jauh lebih murah, dan ada juga harganya itu murah tetapi mahalnya pada ongkir. Jadi memang kita harus secara lebih selektif lagi untuk memilih barang dengan kualitas yang sama, dan barangnya yang sama itu harganya berbeda di antara dua toko atau lebih toko. Jadi kalau bisa kita memilih harganya itu yang jauh lebih murah, karena dengan barang yang sama dan kualitas yang sama dan harganya berbeda, tentu saja kita ambillah harga yang lebih murah daripada toko yang lainnya. Seperti itulah ketika kita ingin mencari harga yang efektif.